menjelaskan terkait dengan analisis sistem pengendalian manajemen dari WIS Calculator Company. Kelompok satu ini terdiri dari saya sendiri, Mutia Syefani, yang ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Lintang Dwi Ambar dan Intania Syesha. WIS Calculator Company merupakan perusahaan yang memproduksi kalkulator elektronik yang dijual melalui kantor cabangnya ke pedagang besar, retail, dan secara langsung ke pemerintah serta industri pengguna. Kebanyakan dari produknya ini bernamakan WIS yang diiklankan secara nasional. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan terbesar nomor 1 di industrinya. Pada bulan Agustus, Bernard Riesman terpilih menjadi presiden dari perusahaan WIS Calculator. Riesman ini sudah bekerja di perusahaan selama 5 tahun dan 2 tahun sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden manufaktur. Setelah menjabat sebagai presiden, Riesman mengadakan konferensi dengan pengendali untuk mendiskusikan tentang pengendalian anggaran. Ia berpikir bahwa metode lama dalam perencanaan dan pengendalian biaya penjualan itu tidak memuaskan. Oleh karena itu, ia meminta pengendali untuk membuat sistem baru yang memiliki pengendalian yang lebih baik atas biaya. WIS Calculator Company menggunakan metode lama penganggaran biaya penjualan dengan menerapkan basis tetap atau yang ditetapkan. Adapun proses pembuatan anggaran metode lama ini yaitu dengan yang pertama, Departemen Akuntansi mengirimkan catatan biaya aktual departemen ke masing-masing manajer departemen penjualan. Nah, kemudian dari catatan ini serta penilaian manajer, pemimpin cabang akan membuat dan menyerahkan perkiraan biaya untuk tahun berikutnya. Setelah disetujui oleh manajer penjualan, perkiraan biaya tersebut diserahkan kepada manajer pemasaran. Nah, dari manajer pemasaran ini akan didiskusikan terkait dengan perkiraan biaya penjualan tersebut dengan manajer. Setelah semua perbedaan direkonsiliasi, ia menggabungkan perkiraan biaya semua cabang menjadi sebuah anggaran biaya penjualan. Nah, dari anggaran ini disampaikan ke komite anggaran untuk persetujuan terakhir. Baik, berikut ditampilkan pada tampilan 1 terkait dengan laporan anggaran yang digunakan sekarang atau dengan menggunakan metode lama. Dalam tampilan tersebut diungkapkan terkait dengan anggaran dan aktualisasi terkait dengan penjualan dan beban-beban yang ada di cabang A, yang mana selisih dari antara anggaran dengan aktualnya itu lebih banyak yang di bawah anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan, seperti pada anggaran penjualan bersih, yaitu anggarannya sebesar 310.000 dan aktualnya hanya 261.000, sehingga terdapat selisih sebesar 49.000. Kemudian pada kompensasi tenaga penjualan, yaitu anggarannya 15.500, tetapi aktualnya hanya 13.050, sehingga ada selisih sebesar 2.450. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perkiraan yang digunakan dalam metode lama ini kurang tepat. Kemudian ada perbandingan yang ditetapkan oleh manajer NL Darden berdasarkan laporan tahun-tahun lalu, tetapi tidak ditampilkan dalam kasus sehingga tidak dapat dianalisis secara menyeluruh. Hal inilah yang membuat Riesman merasa bahwa perkiraan dengan metode lama ini tidak efektif dan perlu adanya perubahan metode anggaran. Untuk tampilan 3 tentang laporan anggaran pengeluaran, pada gaji manajer di faktor anggaran pengeluaran tetapnya sebesar 2.500, gaji pegawai kantor pada pengeluaran tetapnya sebesar 139, lalu biaya perjalanan di pengeluaran tetap sebesar 568, alat tulis perlengkapan kantor sebesar 282, biaya pos sebesar 47, lampu dan pemanas sebesar 134, langganan dan iuran sebesar 10, sumbangan sebesar 20, biaya iklan atau lokal sebesar 35, pajak jaminan sosial sebesar 177, lalu sewa sebesar 975, depresiasi sebesar 762, pengeluaran cabang lainnya sebesar 318. Maka semua ini totalnya sebesar 5.967. Lalu pengeluaran variabel pada gaji pegawai kantor sebesar 0,0041, pada kompensasi tenaga penjualan sebesar 0,05, pada biaya perjalanan sebesar 0,0087, alat tulis perlengkapan kantor sebesar 0,0026, biaya pos sebesar 0,0006, lalu langganan dan iuran sebesar 0,0005, sumbangan sebesar 0,0003, biaya iklan atau lokal sebesar 0,01, pajak jaminan sosial sebesar 0,0036, lalu pengeluaran cabang lainnya sebesar 0,0076. Maka total dari pengeluaran variabel di faktor anggaran yaitu sebesar 0,088.
Berdasarkan data dari tampilan 3 yang saya jelaskan tadi, item biaya penjualan di cabang A dapat kita klasifikasikan menjadi yang pertama, biaya variabel dengan volume penjualan yaitu kompensasi tenaga penjualan. Yang kedua, biaya yang sebagian variabel dengan penjualan yaitu gaji pegawai kantor, beban perjalanan, perlengkapan kantor, biaya pos, langganan dan iuran, sumbangan, biaya iklan, pajak keamanan sosial, dan pengeluaran cabang lainnya. Yang ketiga, biaya yang variabel dengan faktor lain tidak ada. Yang keempat, biaya yang tidak berhubungan dengan volume penjualan, gaji manajer, sewa, depresiasi, serta lampu dan pemanas. Untuk laporan anggaran pengeluaran tahun ini, pada gaji pegawai kantor sebesar 223 diberi tanda bintang. Kenapa diberi bintang? Karena dia ini tidak layak. Kenapa bisa disebut tidak layak? Karena anggaran tidak sesuai realisasi atau lebih besar realisasi daripada anggaran. Lalu untuk biaya perjalanan sebesar 288 dibilang tidak layak. Alat tulis perlengkapan kantor sebesar 71. Lalu biaya pos sebesar 58 bintang dianggap tidak layak. Lalu lampu dan pemanas sebesar 47. Lalu langganan dan iuran sebesar 29. Lalu sumbangan sebesar 98. Biaya iklan atau lokal sebesar 55 bintang tidak layak. Pajak jaminan sosial 21 bintang dibilang tidak layak. Lalu pengeluaran cabang lainnya sebesar 124 bintang. Dan total dari tahun ini yaitu 524 bintang yang bisa dibilang tidak layak. Metode baru yang diusulkan oleh pengendali adalah menggunakan basis biaya tetap dan biaya variabel. Dapat dilihat dari tampilan 2 mengenai grafik anggaran bahwa biaya tetap WIS kalkulator dapat ditentukan dari biaya yang terjadi pada saat minimum penjualan, yaitu sekitar 65% kapasitas pabrik sekarang, dengan pengeluaran pada volume minimum yaitu $2.218. Perusahaan juga memperhitungkan berapa besar biaya yang terjadi, mengkalkulasikan jumlah yang diperlukan untuk membayar gaji, biaya iklan, persediaan, perjalanan, dan kemungkinan pengeluaran-pengeluaran lain yang akan terjadi. Selisih antara total biaya dengan biaya tetap adalah biaya variabel. Kemudian formula biaya dibentuk dengan menggunakan persamaan regresi. Strategi pada WIS Calculator Company, yaitu membuat sistem baru yang memiliki pengendalian yang lebih baik atas biaya, di mana Risman sebagai presiden mengadakan konferensi dengan pengendali untuk mendiskusikan tentang pengendalian anggaran, karena ia berpikir metode lama dalam perencanaan dan pengendalian biaya penjualan tidak memuaskan, di mana terdapat 2 kelemahan terbesar dari metode lama ini dalam penetapan anggaran biaya penjualan. Itu yang pertama, saat seseorang memeriksa kewajaran perkiraan yang dibuat oleh beberapa kepala departemen, biaya penjualan tahun sebelumnya bukanlah standar yang tepat untuk mengevaluasi perkiraan biaya karena kondisi penjualan tidak pernah sama dalam 2 tahun yang berbeda. Yang kedua, ketentuan penjualan sering berubah selama anggaran adopsi, tetapi tidak ada yang berencana melakukan perubahan anggaran beban penjualan, serta perusahaan tidak memiliki hubungan logis antara penjualan dan biaya, sehingga tidak mungkin memperkirakan tambahan yang muncul saat penjualan meningkat. Oleh karena itu, ia meminta pengendali untuk membuat sistem baru yang memiliki pengendalian yang lebih baik atas biaya tersebut. Sistem pengendalian manajemen pada WIS Calculator Company. Pada sistem pengendalian manajemennya, di sini perusahaan WIS Calculator menggunakan sistem pengendalian manajemen tingkat atas dan tingkat tengah, di mana pada tingkat atas yang dipimpin langsung oleh Bernard Risman dalam pengendalian anggarannya. Jika pada tingkat tengah terdapat manajer cabang yang mana dalam mengirim catatan biaya aktual yang dilakukan oleh Departemen Akuntansi setiap bulan Oktober. Pada manajer penjualan yang memimpin semua penjualan cabang agar anggaran tersebut wajar atau tidak. Sedangkan pada manajer pemasaran, setelah disetujui oleh manajer penjualan, perkiraan biaya penjualan dilakukan oleh manajer pemasaran ini yang mengurus atas aktivitas penjualan, promosi, serta pergudangan. Kinerja pada WIS Calculator Company,
di mana terdapat perubahan metode sebelumnya dari metode lama ke metode baru. Di mana metode lama yaitu penganggaran biaya penjualan menerapkan basis tetap atau yang ditetapkan. Untuk metode baru yang diusulkan oleh pengendali yaitu menggunakan basis biaya tetap dan biaya variabel. Pada metode lama, adapun proses pembuatan anggaran metode ini yaitu yang pertama itu setiap bulan Oktober Departemen Akuntansi mengirim catatan biaya aktual departemen atau cabang-cabang tahun sebelumnya dan tahun sekarang sampai Oktober ke masing-masing manajer cabang dan manajer lainnya yang berada di bawah Departemen Penjualan. Yang kedua, perkiraan penjualan tahun depan serta penilaian manajer, pemimpin cabang akan membuat dan menyerahkan perkiraan biaya untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, perkiraan ini diberikan kepada manajer penjualan yang memimpin semua penjualan cabang. Ia menentukan apakah anggaran tersebut wajar atau tidak. Yang keempat, setelah disetujui oleh manajer penjualan, perkiraan biaya penjualan tersebut diserahkan pada manajer pemasaran yang bertanggung jawab atas aktivitas penjualan, promosi, serta pergudangan. Yang kelima, manajer pemasaran akan mendiskusikan perkiraan biaya penjualan ini dengan manajer-manajer. Setelah semua perbedaan direkonsiliasi, ia menggabungkan perkiraan biaya semua cabang menjadi sebuah anggaran biaya penjualan. Dan yang terakhir, anggaran ini disampaikan ke komite anggaran untuk persetujuan terakhir. Untuk tujuan pengendalian, anggaran tersebut dibagi 12 dengan jumlah yang sama di mana biaya aktual akan dibagikan setiap bulan dengan angka yang ada di anggaran. Sedangkan pada metode baru yang diusulkan oleh pengendali yaitu menggunakan basis biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap WIS kalkulator dapat ditentukan dari biaya yang terjadi pada saat minimum penjualan yaitu sekitar 65% kapasitas pabrik sekarang. Perusahaan juga memperhitungkan berapa besar biaya tetap yang terjadi. Jadi selisih antara total biaya dengan biaya tetap adalah biaya variabel. Kemudian formula biaya dibentuk dengan menggunakan persamaan regresi. Outcome pada WIS kalkulator company yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Pada kuantitatif, Risman bekerja di perusahaan selama 5 tahun dan 2 tahun sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden manufaktur, dan pada metode baru biaya tetap WIS kalkulator company dapat ditentukan dari biaya yang terjadi pada saat minimum penjualan yaitu sekitar 65%. Sedangkan kualitatifnya, perusahaan WIS kalkulator company memproduksi kalkulator elektronik dari kantor cabang ke pedagang perantara, retail, dan secara langsung ke pemerintah serta pengguna industri. Keunggulan WIS kalkulator company ini karena memiliki strategi sistem pengendalian manajemen kinerja serta outcome yang bagus. Jadi perusahaan WIS kalkulator company ini memiliki keunggulan yang mana perusahaan ini bisa disebut sebagai perusahaan terbesar di industrinya. Value perusahaan pada WIS kalkulator company, di mana sudah kita ketahui sebelumnya dari namanya saja yaitu WIS kalkulator company. Jadi value perusahaan pada perusahaan ini yaitu menjual kalkulator elektronik. Dari kasus WIS kalkulator company, terdapat pertanyaan yang pertama yaitu dari tampilan 1 dan 3, jelaskan yang Anda ketahui bila mana tiap item pengeluaran merupakan yang A. variabel terhadap volume penjualan, B. sebagian variabel terhadap volume penjualan, yang C. variabel terhadap beberapa faktor lainnya, yang D. tidak berhubungan sama sekali terhadap volume output. Untuk jawabannya, yang A, bila item pengeluaran merupakan variabel terhadap volume penjualan, maka secara signifikan item-item pengeluaran tersebut langsung berpengaruh terhadap volume penjualan. Artinya, apabila volume penjualan meningkat, maka pengeluaran juga akan langsung mengalami peningkatan. Dalam hal ini, dimungkinkan pengeluaran yang tidak terkendali atau pengeluaran yang tidak direncanakan sebelumnya. Akibatnya, tidak ada tindakan korektif untuk menghindari pemborosan. Tidak dapat dilakukan perencanaan pengeluaran lebih baik untuk tahun-tahun yang akan datang. Yang B, bila item pengeluaran merupakan sebagian variabel terhadap volume penjualan, hal tersebut secara tidak langsung mengeluarkan volume penjualan sebagaimana poin 1A di atas. Dalam pelaksanaannya, masih dapat dilakukan penghematan pengeluaran dalam penjualan. Yang C, bila item pengeluaran merupakan variabel terhadap beberapa faktor lainnya, maka pengaruhnya juga sama seperti pada poin B. Yang D,
Bila item pengeluaran tidak berhubungan sama sekali dengan output, dalam hal ini biaya-biaya tersebut tidak akan dipengaruhi oleh naik atau turunnya volume penjualan. Untuk pertanyaan kedua, yaitu hubungan apa yang Anda simpulkan dalam pertanyaan 1 yang merupakan jenis sistem anggaran yang paling tepat? Yang A, manajer dapat membandingkan biaya aktual dengan anggaran untuk bulan-bulan yang bersangkutan dan dapat meramalkan pengeluaran yang akan datang. Manfaat pembandingan ini adalah anggaran tersebut memungkinkan manajer atau pengendali menaruh perhatian untuk memantau kemajuan terhadap anggaran, terutama untuk item-item pengeluaran yang melebihi anggaran. Memberikan gambaran yang lengkap tentang tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Yang B, dapat dilakukan analisa dan mengambil tindakan untuk mengurangi pengeluaran yang berlebihan, antara lain yang pertama, mengurangi penempatan pegawai atau dalam keadaan periode penjualan sepi dapat dialihkan menjadi staf part-time. Yang kedua, mengurangi biaya lembur. Dari kasus WIS-kalkulator yang sudah dijelaskan, maka sistem anggaran yang paling tepat adalah sistem anggaran fleksibel. Sistem anggaran ini tidak hanya memerlukan satu penyusunan anggaran, tetapi serangkaian anggaran untuk berbagai level aktivitas. Tujuannya adalah untuk memungkinkan perbandingan biaya aktual dengan anggaran yang fleksibel, yang mengacu pada level aktivitas yang sesungguhnya terjadi. Pertanyaan ketiga, yaitu haruskah sistem anggaran pengeluaran penjualan yang diusulkan diterapkan dan mengapa? Jawaban dari kami yaitu sistem anggaran fleksibel ini sangat baik untuk dilaksanakan dengan alasan yang pertama, pengeluaran dapat benar-benar dikoreksi secara aktual penggunaannya. Yang kedua, bila dibandingkan dengan sistem anggaran tetap, suatu anggaran yang disusun untuk level-level aktivitas yang telah ditentukan semula dan tidak dimungkinkan adanya perubahan. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat mengantisipasi biaya aktual yang sesungguhnya terjadi tetapi belum direncanakan sebelumnya, sehingga tidak dapat diperbandingkan atau membandingkan biaya aktual dengan anggaran tetap tetapi untuk aktivitas yang tidak pernah terjadi. Hal ini jelas bisa dibilang kurang bijaksana karena patan sistem anggaran yang baru memiliki kelebihan antara lain yang pertama, lebih akurat karena terdapat pemisahan antara biaya variabel dan tetap. Yang kedua, anggaran yang fleksibel dibandingkan metode anggaran yang lama yang menerapkan anggaran statik yang dapat menyebabkan perbandingan antara anggaran dengan aktual yang memiliki tingkat penjualan yang berbeda. Jawab pertanyaan terakhir, yaitu saran lain apa yang Anda miliki untuk sistem laporan pengeluaran penjualan bagi WIS-kalkulator. Nah, dari sistem anggaran tetap pengendali perusahaan mengajukan sistem anggaran baru yang sudah fleksibel dan adanya pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel. Maka dari itu, WIS-kalkulator sebaiknya menerapkan sistem baru ini dan terus memperbaiki sistem tersebut. Adapun saran perbaikan yang dapat diberikan kepada perusahaan WIS-kalkulator yaitu yang pertama adalah penyusunan anggaran dengan bottom up, yang kedua anggaran harus ditetapkan secara realistis, yang ketiga perlunya pemisahan antara komponen biaya tetap dan biaya variabel yang lebih akurat, yang keempat perlunya lebih banyak penelitian dan percobaan evaluasi biaya tetap, dan yang terakhir menerapkan sistem anggaran zero-based review di mana diadakan analisis biaya secara bergiliran yaitu 5 tahun sekali. Demikianlah pemaparan kasus WIS-kalkulator Company dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.